tidak tenang hidupnya karena kesalahan yang dia lakukan. Kecuali yang hatinya sudah gelap. Ini lebih bahaya lagi. Kalau ada di antara kalian yang melakukan dosa tapi kok tenang saja, tidak gelisah sama sekali, kalian harus mulai introspeksi dalam-dalam. Apa saya masih manusia? Iya, karena di antara cirinya manusia itu ada istilah sense of guilty. Rasa bersalah, rasa berdosa ketika melakukan salah, melakukan dosa. Kok kalian bohong pada orang lain dan tenang saja, tidak apa-apa, tidak ketahuan saja, dan kamu nyaman saja hidupmu, ya kemungkinan sense of guilty tadi mati. Itu lambang dari matinya hati nuranimu. Dan hati nuranimu itu simbol utama kemanusiaanmu. Tercerahkannya kita karena dalam pikiran kita hadir pengetahuan-pengetahuan langsung tentang Tuhan. Ini visio beatifika. Pengalaman visio beatifika ini menurut Thomas Aquinas akan menghadirkan kebahagiaan yang sempurna. Karena di situ intelek manusia dengan substansi ketuhanan bertemu. Yang namanya bahagia itu kan sesuatu yang memuaskan kita. Puncaknya kepuasan ya itu. Kalau kita mengalami visio beatifika, memahami hakikatnya Allah sampai ke level esensi, hidup ini jadi sangat ringan, sangat membahagiakan. Sederhananya begini, kalau kita tanya ya, apa sih yang membuat teman-teman menganggap hidup ini berat? Kurang uang, kuliah tidak lulus-lulus, pacar nggak dapet-dapet, bapak ibu kos galak, atau apa saja. Banyak sekali mungkin beban hidupmu. Tapi begitu kesadaranmu naik level pada kesadaran ilahiyah, semua itu akan jadi seperti setetes air di tengah samudera. Tidak ada artinya. Jadi kalau kesadaranmu sudah menyamudra dengan kesadaran ilahiyah, kebahagiaanmu akan memuncak. Pak, tapi kok rasanya sulit ditangkap ya Pak? Karena kalian belum mengalami. Jadi pengetahuan ini tidak seperti pengetahuan yang dikejar dengan kalian baca buku atau mendengarkan ceramah. Makanya istilahnya vision. Vision itu pengetahuan yang visi. Kalau dalam epistemologi Islam ada istilah huduri. Imam Ghazali menyebutnya laduni. Pengetahuan yang hadir langsung dalam diri kita, yang itu anugerahnya Tuhan, sehingga kita kenal dia secara hakiki. Imam Ghazali menyebutnya mukasyafah. Orang jadi sadar, ternyata hidup itu cuma begini ya. Ternyata itu gitu, terbuka sudah matamu tentang hakikatnya hidup ini, tentang hakikatnya Allah. Ini akan sangat membahagiakan. Jiwamu kalau dalam Islam akan naik sampai level mutmainnah. Tidak ada lagi yang bisa menggelisahkanmu, tidak ada lagi yang bisa menggalaukanmu, pengalaman apapun. Karena kamu sudah paham hakikatnya hidup ini. Yang diawali dari kefahamanmu tentang Allah. Begitu kamu sadar Allah dengan segala macam sifat-sifatnya, segala macam yang dilakukan Allah untuk kita, hubungan kita dengan Allah, kita akan langsung nyaman. Apa sih yang menggelisahkanku selama ini? Alah, hanya masalah-masalah kecil, itu tidak berarti. Makanya ayo latihan. Meskipun kita manusia tidak bersih dari dosa, tapi semoga kita tetap
punya rasa salah, rasa dosa kalau memang melakukan dosa. Jangan sampai mati sense of guilty kita. Kalau mati bahaya. Nah, sekarang hubungannya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi, kebahagiaan bisa terjadi kalau kita tidak terhalangi oleh dosa. Dosa itu apa sih yang menghalangi kebahagiaan? Ada 3 aspek kemampuan jiwa yang bisa jadi sumbernya dosa. Sumbernya ya, kalau dosanya ya kita tahu, tapi akarnya di mana? Akarnya di 3. Akal budi, keinginan, dan kehendak. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bedanya keinginan dengan kehendak. Kalau keinginan itu cita-cita kita untuk meraih yang di luar diri. Jadi karena terdorong oleh luar diri, maka kita menginginkannya. Kalau kehendak itu muncul dari dalam diri. Apa dosa yang berhubungan? Yang pertama tadi akal budi. Yang berhubungan dengan akal budi apa? Lupa, akal budi itu kan positif, Pak. Seperti apa dosanya orang yang menggunakan akal budi? Yaitu orang yang secara sengaja membungkam akal budinya, mematikan akal budinya, sehingga dia bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah, ini dosanya akal budi. Kalau akal budimu jernih, itu kan melakukan kesalahan teriak-teriak dia. Kamu menyakiti orang, itu dia mesti teriak-teriak, tidak setuju. Tidak cocok. Jangan menyakiti orang, jangan sombong, jangan merasa menang, merasa besar. Itu akan dalam kondisi jernih dia akan bersuara seperti itu. Tapi kadang-kadang secara sengaja suara-suara dari akal budi tadi tidak kita dengarkan. Atau kita matikan. Thomas Aquinas memberi contoh, misalnya ada orang yang secara sengaja mabuk. Kalau sudah mabuk, saya bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah, ini mabuk masih mending ya. Kadang-kadang kalian tidak mabuk sih, tapi kelakuannya kayak orang mabuk. Nah, ini lebih dosa lagi. Orang yang mabuk tadi mungkin karena tidak kuat dia, kalau sadar melakukan kesalahan, dia tidak kuat dirinya. Nah, kadang-kadang kita tidak mabuk pun melakukan kesalahan. Yang seperti ini pasti jauh dari kebahagiaan. Yang kedua, sumbernya dosa apalagi? Keinginan. Keinginan itu maksudnya apa? Keinginan kita memperoleh kenikmatan duniawi saja, titik. Ingin seneng saja, ingin enak saja, ingin asik saja. Ini jadi sumbernya dosa. Mungkin di sini ada yang hobi, apalah. Ada yang hobinya main slot. Iya. Itu kan saya tahu kalian ingin senang, ingin nyaman, ingin nikmat. Mungkin dapat poin banyak dan macam-macam, dapat bonus ini, bonus itu. Terus kamu ketagihan. Tapi karena kalian tidak ngerti batasmu, akhirnya jadi sumbernya dosa. Mungkin ada yang masih rajin buka situs-situs yang diblokir itu. Wah, itu kan kamu tahu bahwa sebenarnya itu tidak boleh sih. Akal budimu mungkin teriak-teriak. Tapi karena kamu pingin senang, pingin nikmat, maka kamu tidak peduli dengan suara-suara akal budi. Itu keinginan namanya. Jadi sumbernya dosa. Yang ketiga sumbernya dosa lagi, kehendak.
Kehendak itu maksudnya, tadi kan kehendak itu yang muncul dari dalam diri. Contohnya di situ, dosa karena kehendak itu ketidakteguhan kita saat melakukan kebaikan. Diri kita itu dalam kondisi murni selalu mengajak pada kebaikan. Tetapi ketika kita tidak teguh, mudah tergoda, akhirnya kita tidak istiqomah. Kebaikan yang awalnya selalu terus jadi kadang-kadang. Yang kadang-kadang bisa saja akhirnya tidak pernah lagi. Kenapa bisa begitu? Kurang teguh kita dalam kebaikan. Nah, ini dosanya kehendak. Dulu saya rajin ngaji kok Pak. Sekarang ya masih kadang-kadang lah Pak. Kemarin ngaji, lupa Pak. Nah, mungkin yang akan datang sudah tidak pernah lagi Pak. Bisa begitu. Kenapa? Mental kita tidak teguh dalam kebaikan. Ada godaan sedikit saja kita terus nggak jadi. Mau sholat tahajud, ada temennya, wah anak soleh nih, wah nggak jadi, wis malu. Kita kurang teguh, padahal kamu tahu itu kebaikan. Nah, jadi 3 ini sering jadi sumbernya dosa yang menghalangi kebahagiaan. Dilanjutkan oleh Thomas Aquinas, jangan lupa, dosa itu semakin berulang, semakin mengakar. Lama-lama dia jadi karakter, tumbuh dalam diri kita. Pada akhirnya ya dosa akan jadi biasa. Kalau sudah jadi biasa ya hilang rasa sudah, sense of guilty tadi hilang. Karena diulang-ulang. Bohong sekali, kamu grogi. Bohong 2 kali, groginya tinggal setengah. 3 kali bohong sudah nyaman, sudah santai. Sudah terbiasa berbohong. Nanti kapan-kapan kamu jujur, kamu kaget. Wah, saya ternyata masih bisa jujur. Kenapa biasanya kamu bohong? Jiwamu tercetak sebagai seorang pembohong. Nah, ini dosa-dosa yang menghalangi kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagiamu memuncak, selain membersihkan jiwa juga menghentikan dosa secara kamu sadari. Ya paling enggak, kadang-kadang kita memang khilaf, semoga dosa kita karena tidak sengaja, bukan yang secara sengaja dilakukan. Karena lama-lama kalau secara sengaja itu akan mengakar jadi karakter. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Jadi dari Thomas Aquinas, mungkin teman-teman perlu mengulang lagi, dipahami satu-satu. Di situ ada pandangan-pandangan tentang mana yang bukan kebahagiaan sejati, mana yang kebahagiaan sejati, mana yang tidak sempurna, mana yang sempurna. Syarat-syaratnya apa, penghalangnya apa. Itu saja bisa teman-teman tangkap, sudah alhamdulillah. Paling tidak untuk yang tidak kebahagiaan sempurna, bukan berarti kita dilarang, tapi jangan tertipu. Jangan tertipu oleh kekayaan, jangan tertipu oleh kemasyhuran, jangan tertipu oleh persahabatan dan lain sebagainya. Sementara puncak kebahagiaan tadi, yang itu adalah vision, visi kita, kemakrifatan kita pada Tuhan, ya mari kita upayakan sejauh yang kita mampu. Meskipun mungkin setahap demi setahap, kalau dalam tasawuf itu ada makom-makomnya yang harus kita daki. Apa sih yang dibutuhkan untuk orang bisa bahagia? Yang pertama menarik ini konsepnya. Apa syaratnya orang bahagia? Gembira.
Kebalik ya, kalau kita kan merasa bahagia dulu baru gembira. Kalau ini yo, untuk bahagia kita harus gembira. Mana bisa orang tidak gembira bisa bahagia? Gembira atau sukacita. Sukacita ini lengkap, kata beliau. Sukacita itu menjadi wadah kebahagiaan. Dia juga menyempurnakan kebahagiaan. Dia juga membantu kebahagiaan dari luar. Dan dia sekaligus menyertai kebahagiaan. Orang yang ingin bahagia ya harus gembira. Orang yang mendapatkan kebahagiaan harus gembira. Kebahagiaan itu jadi sempurna kalau kita gembira. Jadi gembira itu parameter pokok dari kebahagiaan. Sukacita. Nah, maka dulu kita pernah belajar Imam Hasan Al-Basri itu cirinya orang baik itu apa? Orang yang selalu tersenyum. Karena dia gembira. Dan orang baik kan pasti orang yang bahagia karena dia selalu melakukan kebaikan. Jadi kalau teman-teman sering murung, sering stres, sering gelisah, sering dikejar-kejar masalah ini, masalah itu, ya sederhananya berarti kita belum bahagia. Orang bahagia itu gembira. Baik di awal maupun di akhir. Kebahagiaan tidak akan datang pada orang yang belum gembira. Kebahagiaan akan menemani dalam kegembiraan dan kebahagiaan akan menyempurnakan kebahagiaan. Ini rumus pertama. Nah, jadi kalau kalian ingin, Pak, saya kira-kira layak bahagia enggak, Pak? Loh, kamu gembira apa enggak dalam hidupmu? Itu kalau ditarik lebih lanjut dalam agama, ya kamu mensyukuri hidupmu enggak? Orang gembira itu kan selalu bersyukur. Karena mendapat anugerah dari Allah sehingga dia gembira. Oke, syarat pertama itu. Syarat kedua, tulus. Tulus jujur ya, bukan tulus yang artis. Ya, tulus itu lurus hati, murni, jernih. Karena bahagia itu dasarnya kebenaran dan kebaikan, maka dia hanya bisa ditangkap dalam kejujuran, kejernihan. Tanpa kejernihan kita tidak bisa menangkap kebenaran. Kalau tidak bisa menangkap kebenaran, ya kita tidak mungkin ketemu kebahagiaan. Seandainya ketemu, ya kebahagiaannya palsu. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, untuk bahagia, jiwa kita harus siap. Mental atau tubuh rohani kita harus siap. Karena nanti nuansa kebahagiaan itu ya pertama kali dirasakan oleh jiwa dan tubuh rohani atau mental kita. Kalau tidak siap ya sulit. Kan ada orang itu yang jiwanya diajak bahagia sulit. Bahkan mendapat anugerah sebesar apapun ya karena mungkin mindsetnya negatif seperti minggu lalu, mikirnya selalu pesimis, ya dia tidak siap untuk bahagia. Mau mendapat tiba-tiba dapat lotre duit banyak sekali, itu pun itu hanya kebetulan saja. Ini tidak ada syukurnya. Tiba-tiba dapat rezeki apa gitu besar sekali, dikirimi orang tiba-tiba ngasih mobil gitu, ini mungkin ada pamrih-pamrihnya apa, sulit bahagia. Itu berarti jiwanya tidak siap untuk bahagia. Nah, jangan dikira orang itu tidak siapnya kalau pas susah saja. Ada banyak cerita-cerita yang menunjukkan orang tidak siap menerima anugerah, tidak siap menerima kebahagiaan. Maka kalian siapkanlah. Karena isi itu akan datang ketika wadahnya siap.
Kalau jiwamu belum siap, berarti wadahnya tidak siap, yo isinya tidak akan hadir. Itu syarat ketiga. Syarat keempat untuk kita bahagia adalah sehat. Yo kalau ini saya tidak usah cerita ya. Segembira apapun kalian, kalau sakit yo tidak mungkin bisa bahagia. Jadi jagalah kesehatanmu. Mau seneng-seneng, yuk healing, yuk jalan-jalan. Sepanjang perjalanan batuk, terus ya memang lagi batuk, kan tidak seru juga. Akhirnya tidak jadi jalan-jalan, malah ke tukang pijet kamu. Sehat penting, jangan dikira sepele. Pak, saya di masa muda ini memang sengaja melekan, sengaja pokoknya riadoh latihan terus biar nanti tuanya sukses. Iya, tapi kalau kamu tidak hati-hati, akhirnya malah masa tuamu panen penyakit. Baru sukses sebentar sudah diabetes, asam urat, darah tinggi, sepanen kamu. Jaga kesehatan. Kayak ini menurut saya realistis saja. Jadi syaratnya bahagia. Kalian harus gembira, jujur tulus, jiwamu siap, dan badanmu sehat. Penglihatan penuh kebahagiaan. Nah, ini memang di luar jangkauan pikiranmu karena kalian belum mengalami. Nah, Thomas Aquinas dalam riwayat hidup beliau beberapa kali mengalami ini sehingga merasa sampai beliau nanti disebut orang suci. Inilah kebahagiaan yang sempurna. Kita lanjutkan ya teori-teorinya tentang visio beatifika. Nah, kenapa sih kok intervensinya Allah, Pak? Kan kita ada akal budi. Otak kita apa ndak nyampe, Pak? Cara berpikirnya seperti ini loh. Ini nanti ada pengaruhnya neo-platonik. Jadi misalnya, iya sih kita punya mata, kemudian melihat sekeliling. Tapi apa kita bisa melihat sekeliling tanpa hadirnya cahaya? Sesehat apapun mata kita, lampunya mati, tidak ada matahari, selesai. Kita tidak bisa lihat apa-apa. Jadi pandangan kita ya jadi gelap. Loh, mata kita yang sehat tadi sama seperti akal yang sehat. Kalau tidak ada pencerahan cahaya dari Allah, ya kita tidak akan mengalami visio beatifika tadi. Itulah mengapa limpahan cahaya, pencerahan cahaya dari Allah dalam akal budi kita, orang menyebutnya iluminasi. Iluminasi itu pencahayaan. Berarti kita dicahayai pikiran kita sehingga terang. Ketika terang, bisa berpikir jernih. Seperti mata, ketika dicahayai ruangan yang semula gelap, lampu dinyalakan, baru kita bisa melihat. Tanpa ada terang, tanpa ada cahaya dari Allah, intelek tidak bisa memahami atau melihat Allah. Padahal inilah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, penglihatan semacam ini akan sangat membahagiakan. Mungkin teman-teman pernah ingat ada cerita dalam tasawuf itu, seorang sufi besar, Syekh Abu Yazid Bustami, yang mengomentari Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Rasulullah itu waktu Mi'raj kan ketemu Allah, ngobrol langsung. Ini dalam dunia tasawuf, inilah kenikmatan tertinggi. Bisa dalam tanda petik berhadapan dengan Allah. Yang dikejar-kejar para sufi kan ini, ingin dekat berhadapan-hadapan dengan Allah. Dan Rasulullah mengalami langsung. Meskipun Rasulullah kembali lagi ke umatnya yang disindir oleh Syekh Abu Yazid Bustami, seandainya aku Muhammad, kalau sudah mengalami momen itu aku tidak mau balik lagi sudah. Itu puncaknya kenikmatan. Tapi kan Rasulullah sayang sama kita.
Makanya beliau kembali lagi. Senikmat apapun beliau masih peduli kita, tidak tega sama kita. Kalau Rasulullah tidak balik, ya tambah tidak karu-karuan hidup kita. Beliau masih ingin kita semua mencapai kenikmatan yang sama, makanya beliau balik kembali. Sayangnya yang diperjuangkan kayak kalian. Kelakuannya. Jadi kalau teman-teman nanti melihat beberapa ayat tafsir, ada ayat yang artinya wajah-wajah mereka berseri-seri ketika nanti di surga. Puncaknya nikmat di surga ternyata juga melihat Allah. Nah, para sufi mengalami kenikmatan itu lewat aktivitas pembersihan diri sehingga Allah ridho dan menganugerahkan cahaya. Itulah yang disebut iluminatif, pencahayaan dari Allah. Dan ini sangat membahagiakan. Itu mengapa dikejar-kejar mati-matian oleh para sufi makom ma'rifat, makom musyahadah ini. Ketika orang mengalami ini, seluruh hidupnya diwarnai kesadaran ilahiyah. Kesadaran hadirnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dia sudah tidak ingin lagi apa-apa selain Allah saja. Karena sudah merasakan indahnya Allah. Nah, mungkin dulu pernah saya ceritakan, kalau saya tidak lupa ya. Ada seorang sufi, namanya, kalau tidak salah namanya Hafid. Beliau ini hanya tukang penunggu toko roti. Satu ketika ada anaknya bangsawan beli roti ke tempatnya. Perempuan, dan cantiknya luar biasa. Wah, yo Hafid ini kan yo anak muda ABG normal. Ketemu pembeli secantik itu, dia langsung jatuh cinta. Terbayang-bayang terus wajahnya. Cuma dia yo tahu diri, siapa aku, siapa dia. Dia anaknya bangsawan pembesar, saya hanya tukang roti. Itu misalnya nekat, ya hasilnya benjol-benjol mesti. Nah, tapi dia tidak bisa lupa, wong sudah terlanjur jatuh cinta. Akhirnya apa? Dia menemui ulama besar, seorang ulama pada zaman itu. Dia mengadu pada ulama ini, wahai Syekh, saya itu jatuh cinta, terbayang-bayang terus. Tidak bisa hidup kalau tanpa dia. Nah, beneran ini kamu serius? Serius, saya sudah mati-matian ini. Akhirnya oleh kata, ya sudah, kamu saya kasih ijazah ya. Ijazah, jangan dibayangkan ijazah kayak di kampus-kampus itu. Jadi dia dikasih amalan, amalkan doa ini. Pokoknya amal ibadah ini setiap malam selama 40 hari berturut-turut. Nanti di malam ke-40 ada malaikat yang datang padamu. Ketika malaikat ini datang, kamu sampaikan kepentinganmu apa, nanti akan dibantu oleh dia. Wah, Hafid ini karena saking jatuh cintanya mengamalkan itu. Saya tidak bilang amalannya apa ya, bahaya kalau kalian tahu. Jadi, ya wis tidak percaya sama kalian saya. Jadi 40 hari penuh dia mengamalkan itu, dan benar di malam ke-40 didatangi dia oleh seorang malaikat. Yang malaikatnya itu tanya, wahai Hafid, Allah meridhoi kesungguhanmu melakukan wirid, melakukan ibadah malam hari. Apa yang kamu minta? Hafid ini begitu melihat malaikat tadi, betapa indahnya malaikat tadi dalam pandangannya Hafid.
di pikirannya Hafid, kalau utusannya saja seindah ini, apalagi yang mengutus. Wah, saking terpesonanya oleh malaikat tadi, Hafid terus bilang, saya ingin Allah saja. Nah, ya sudah, karena dia mintanya Allah, oleh malaikat dijawab, oke, kalau begitu besok kamu temui seorang ulama namanya Syekh At-Tor. Kamu temui beliau, berguru pada beliau, kamu akan dapat Allah. Ya, dan beneran besok paginya beliau ketemu Syekh At-Tor dan diangkat jadi murid. Pada akhirnya dia jadi sufi besar. Yo, terkenalnya dengan Hafid. Nanti banyak puisi-puisinya, banyak syair-syairnya yang sampai hari ini mungkin sering kalian baca. Nah, indahnya melihat malaikatnya saja sudah mengalami ekstase, merasakan puncak kenikmatan, apalagi ketemu langsung, berhadapan dengan Allahnya, mendapat vision, pencerahan langsung dari Allah. Itu pasti jauh lebih membahagiakan. Itu gambarannya vision beatifica tadi, yang disebut oleh Thomas Aquinas. Sayangnya kita yang belum mengalami belum bisa menggambarkan sejauh apa kebahagiaan puncak itu.